Setiap kali Marvel Studios mengumumkan proyek baru dalam jagat sinematiknya, publik langsung heboh. Begitu juga saat Avengers: Doomsday diumumkan sebagai salah satu proyek terbesar dalam fase terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU). Judul ini saja sudah memancing antusiasme luar biasa karena membawa kata Avengers, yang identik dengan momen monumental dalam sejarah perfilman modern, sekaligus Doomsday, yang terdengar apokaliptik dan menggugah rasa penasaran. Namun, justru karena ekspektasi yang begitu tinggi, film ini berpotensi besar untuk jatuh ke dalam jebakan overrated. Mengapa bisa begitu? Karena Marvel sudah berada di fase yang berbeda dibandingkan ketika membangun semesta ini lebih dari 1 dekade lalu. Ketika Iron Man pertama kali dirilis pada 2008, belum ada formula yang terbentuk. Penonton datang tanpa ekspektasi berlebih, lalu dikejutkan oleh visi panjang Kevin Feige dalam membangun MCU. Film demi film membangun hype secara organik hingga mencapai puncaknya pada Avengers: Infinity War 2018 dan Avengers: Endgame 2019. Kedua film itu bukan hanya sukses komersial, tapi juga fenomena budaya global yang hampir mustahil diulang. Nah, masalah utama bagi Avengers: Doomsday adalah posisinya yang berada dalam bayang-bayang raksasa itu. Bagaimanapun juga, Endgame sudah dianggap sebagai penutup epik, bahkan sering disebut sebagai event sekali seumur hidup. Setiap film Avengers setelahnya akan selalu dibandingkan dengan momen itu. Doomsday jelas ingin mengulang kejayaan serupa, tapi justru disitulah letak tantangannya. Penonton tidak lagi datang tanpa ekspektasi. Sebaliknya, mereka datang dengan beban nostalgia, harapan, bahkan tuntutan yang sulit terpenuhi. Selain itu, MCU sendiri belakangan ini menghadapi masalah konsistensi kualitas. Fase 4 dan 5 tidak berjalan semulus yang diharapkan. Beberapa film seperti Eternals, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, hingga The Marvels mendapat kritik karena alur cerita yang lemah, karakterisasi kurang mendalam, dan efek visual yang tidak setara dengan standar tinggi Marvel sebelumnya. Serial di Disney Plus yang diharapkan menambah kedalaman narasi malah memperburuk keadaan karena jumlahnya terlalu banyak dan kualitasnya bervariasi. Akibatnya, MCU perlahan kehilangan aura spesialnya. Bila dulu satu film Marvel terasa seperti event besar, sekarang justru terasa seperti konten rutin yang harus dikejar. Dengan kondisi itu, Avengers: Doomsday berpotensi menjadi film yang terlalu dibebani ekspektasi penyelamat MCU. Marvel mungkin akan mengerahkan segala upaya, menghadirkan karakter lama, memperkenalkan villain baru yang lebih besar dari Thanos, dan memadukan multiverse demi menciptakan sensasi epik. Tapi seringkali, upaya terlalu keras justru menghasilkan tontonan yang sibuk memuaskan fanservice ketimbang menghadirkan cerita solid. Overrated bisa muncul karena orang akan ramai-ramai menontonnya, membicarakannya, dan menjadikannya trending global. Tapi setelah hype reda, banyak yang sadar kualitas filmnya tidak sebanding dengan ekspektasi awal. Karakter baru yang diperkenalkan dalam fase belakangan ini juga menjadi masalah. Sebagian besar belum mendapat pondasi kuat untuk benar-benar dicintai audiens. Penonton mungkin masih setia pada Iron Man, Captain America, atau Black Widow yang sudah tiada, sementara tokoh baru seperti Shang-Chi, Ms. Marvel, atau America Chavez masih berjuang untuk mendapat tempat. Jika Doomsday memaksakan terlalu banyak karakter sekaligus, besar kemungkinan penonton akan merasa jenuh, apalagi jika mereka hanya tampil sebagai cameo tanpa pengembangan berarti. Masalah lainnya adalah narasi multiverse. Sejak Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Spider-Man: No Way Home, Marvel tampak terlalu tergoda oleh konsep ini. Multiverse memang membuka banyak peluang, termasuk menghadirkan kembali tokoh-tokoh lama atau versi alternatif karakter ikonik. Tapi di sisi lain, multiverse juga bisa jadi bumerang. Jika semuanya mungkin terjadi, taruhannya jadi kehilangan makna. Kematian tidak lagi terasa final. Perjuangan terasa bisa diulang, dan segala sesuatu bisa dijelaskan dengan, oh, itu dari universe lain.
Hal ini bisa membuat Avengers Doomsday terasa lebih seperti parade cameo daripada kisah yang punya inti emosional kuat. Efek visual juga tak boleh diabaikan. Marvel sudah sering dikritik karena menurunkan standar CGI mereka. Dalam film sebesar Doomsday, tentu ada ekspektasi spektakel visual yang jauh melampaui apapun yang pernah ditampilkan MCU. Namun, jika tren belakangan ini berlanjut, ada risiko besar penonton akan kecewa. Ingat bahwa ketika film dipromosikan dengan budget masif dan janji teknologi mutakhir, sedikit saja kekurangan akan langsung jadi bahan olokan. Selain masalah teknis dan naratif, ada juga faktor budaya populer. MCU sudah mendominasi perfilman dunia lebih dari 15 tahun. Dalam periode itu, banyak penonton yang tumbuh bersama Marvel kini mulai merasa jenuh. Generasi baru mungkin belum tentu memiliki ikatan emosional yang sama dengan karakter-karakter warisan Avengers. Jadi, meskipun film ini pasti akan ramai ditonton pada minggu pertama, apakah hype itu bisa bertahan lama? Atau justru akan cepat memudar karena penonton hanya ingin tahu seberapa besar film ini, lalu segera beralih ke tontonan lain? Di titik ini, overrated bukan berarti filmnya jelek. Bisa jadi Avengers Doomsday tetap tampil menghibur dengan aksi memukau, humor khas Marvel, dan momen fan service yang bikin penonton bersorak di bioskop. Namun, overrated akan terasa ketika semua hype dan pembicaraan tidak berbanding lurus dengan bobot cerita. Ketika film lebih dikenal karena memunculkan cameo mengejutkan atau adegan pasca kredit bombastis, bukan karena narasi utamanya yang menyentuh. Bahkan dari sisi industri, Doomsday mungkin akan dipasarkan dengan sangat agresif. Marvel tahu bahwa nama Avengers adalah merek dagang paling kuat mereka, sehingga strategi promosi pasti akan masif. Poster, trailer, merchandise, hingga kolaborasi lintas brand akan membanjiri pasar. Fenomena ini akan membuat film terasa lebih besar daripada dirinya sendiri. Penonton bisa saja merasa wajib menonton hanya karena takut ketinggalan obrolan, bukan karena benar-benar penasaran pada ceritanya. Dalam jangka pendek, strategi ini berhasil. Tapi dalam jangka panjang, justru memperkuat stigma overrated karena kesan bahwa film ini lebih dipaksa penting, ketimbang benar-benar penting secara kualitas. Ada juga sisi psikologis penonton. Banyak orang yang sudah kecewa dengan fase terbaru MCU mungkin akan datang dengan sikap skeptis. Namun, begitu hype Doomsday datang, mereka tetap akan menontonnya. Beberapa mungkin meninggalkan bioskop dengan perasaan campur aduk, senang karena akhirnya melihat Avengers berkumpul lagi, tapi juga sadar bahwa filmnya tidak memberikan dampak emosional sebesar Endgame. Pada akhirnya, film ini bisa menjadi korban perbandingan tanpa henti, terus-menerus diukur dengan standar yang hampir mustahil dicapai. Ironisnya, bisa jadi Avengers Doomsday akan sukses besar di box office, mungkin menembus miliaran dolar, bahkan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Namun kesuksesan finansial tidak selalu identik dengan kualitas. Banyak film yang dianggap overrated justru sangat sukses secara komersial karena ditonton berjuta-juta orang. Dalam kasus ini, label overrated akan muncul dari perbedaan antara persepsi publik terhadap kebesaran film dengan kualitas sebenarnya yang dirasakan penonton.